lain, ziarah makam menjadi tradisi yang biasa dilakukan umat muslim menjelang bulan suci Ramadan. Bahkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ziarah kubur diorganisir secara massal sebagai bentuk tali silaturahmi. Setiap orang jalan berbaris sambil membawa makanan atau yang biasa mereka sebut tradisi tebolak beak, yang berarti tudung saji warna merah menuju areal pemakaman di Desa Gelanggang, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Semua makanan itu untuk disantap bersama warga desa usai berziarah kubur jelang datangnya bulan suci Ramadan. Ya, tradisi ziarah kubur sengaja diorganisir secara massal agar masyarakat bisa sekaligus menyambung tali silaturahmi satu sama lain. Nah, jadi tradisi ziarah kubur jauh-jauh sebelumnya itu hanya bersifat pribadi, datang secara sendiri-sendiri. Namun makanya dari itu inisiatif saya sebagai panitia, bagaimana caranya sehingga ini kita organisir. Kalau di Banyuwangi, Jawa Timur, masyarakat menamai tradisi serupa dengan istilah ngeruah bareng atau doa bersama. Selain mendoakan keluarga dan juga leluhur, tradisi ini juga sama-sama untuk mempererat kerukunan antar warga. Melaksanakan suatu hajatan selamatan ngeruah bareng atau doa bersama untuk doa kepada arwah leluhur, orang tua dan sebagainya. Pertama dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Kegiatan juga dibarengi dengan santunan anak yatim piatu dan diakhiri makan bersama di area TPU Pengantigan sebagai pengingat bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, warga berziarah ke makam anggota keluarga mereka di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Namun, beberapa peziarah terpaksa menziarahi makam yang tergenang banjir. Genangan air banjir yang sempat merendam sejumlah makam di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres tak menyurutkan semangat para peziarah untuk mendoakan mendiang keluarganya. Ya, genangan setinggi 20 cm sempat merendam sebagian makam. Ketiadaan saluran di sekeliling blok membuat air hujan tak bisa mengalir lancar. Peziarah pun berharap pengelola tempat pemakaman umum bisa membuat saluran air. Kondisinya udah lama Pak begini Pak? Ini kalau musim hujan tetap begini. Kalau nggak hujan nggak. Tapi kalau hujan tetap karena pengeluarannya nggak ada. Sementara itu jelang puasa Ramadan, ratusan peziarah memadati TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Selain mendoakan mendiang keluarga yang telah wafat, peziarah juga menyempatkan untuk membersihkan makam. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, ziarah kubur dapat menjadi pengingat bahwa tiap jiwa yang hidup akan merasakan mati. Nah, Ustaz, selain menjadi pengingat akan kematian, hikmah apa yang didapat ketika kita berziarah dan juga mendoakan para penghuni kubur, Ustaz? Ya, Mbak Pratiwi, Nabi SAW mengingatkan apa esensi dan hikmah dari kita melakukan ziarah kubur. Yang pertama, ziarah kubur itu adalah mendoakan semua yang sudah meninggal dunia. Orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, para guru, para pahlawan, siapapun. Kita doakan agar mereka diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Karena kalau kita mendoakan, suatu saat kita akan didoakan. Dan kita membutuhkan doa siapapun. Karenanya inilah hikmah yang utama, bahwa kita ingin mendoakan siapapun yang sudah berada di alam kubur. Yang kedua, kata Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Berziarahlah kubur, tapi ingat hikmahnya mengingatkan bahwa kita akan bersama mereka. Atau seperti mereka, semua kita akan menghadapi kematian. Kematian itu bukan akhir segala-galanya. Karenanya kematian siapapun kita doakan, kematian siapapun kita muliakan. Karenanya ketika kita ziarah kubur kita ingat, ya Allah, hamba nanti seperti yang ada dalam kubur. Hamba mohon untuk mereka dan nanti ada yang mohon untuk hamba dari orang-orang lain agar hamba juga mendapatkan kubur yang lapang, amal yang Allah ridhoi, dosa yang Allah ampuni. Yang ketiga, ternyata tradisi ziarah kubur ini adalah momentum silaturahmi. Karena jarang orang berziarah kubur sendirian. Biasanya tentu ada keluarga yang ia bawa, ada sanak saudara.
malah ini ada beberapa orang yang bersamanya. Disinilah ada hubungan silaturahim. Kita ingat bahwa momentum ziarah kubur adalah juga momentum silaturahim, yaitu disitulah akan bertemu saudara dengan saudara, kerabat dengan kerabat. Momentumnya menjelang Ramadan, momentumnya Idul Fitri, karena ada tali silaturahim yang terbangun. Bukan saja kita berziarah, tapi ada plus kita bersilaturahim, bahkan tadi ada makanan yang dihidangkan. Disitulah silaturahim juga dapat terjalin, karena dari berbagai keluarga besar, berbagai handai tolan datang, dan momentumnya sama. Kemudian disitulah saling menyapa, saling mendoakan, saling berbagi kebaikan, saling silaturahim. Yang terakhir, kenapa ada ziarah kubur? Karena ini ziarah kubur adalah memutus sifat sombong. Orang yang sombong karena ia tidak melihat orang-orang yang sulit atau orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dengan ia melihat yang sudah terbujur kaku, ia melihat sudah tidak ada kemampuan, maka akan hilang atau akan sedikit demi sedikit berkurang kesombongannya. Ya Allah, hamba ini siapa? Hamba ini apa? Nanti juga hamba tidak berdaya. Kita berada di depan kubur, yang ada dalam kubur tidak bisa apa-apa. Kitalah yang mendoakan, kitalah yang berziarah. Itu mengingatkan kita bahwa kita nanti tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Maka berziarah kubur akan mengurangi sikap sombong atau ujub seseorang, akan muncul tawadhu dan mengingat kematian. Sedangkan mengingat kematian adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, pemirsa dan juga Ustaz, informasi yang berikut ini juga masih terkait tradisi atau acara yang digelar jelang menyambut bulan suci Ramadan.